Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Septiana. Pada hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal kewirausahaan saya. Pada analisis ini, saya mengambil usaha yang saya jalani, yaitu Arts Thrift Shop. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan fashion di Indonesia terbilang sangat cepat dan tidak bisa dihindari. Mulai dari artis terkenal, pejabat, sampai masyarakat biasa menjadikan fashion sebagai bagian penting dalam kehidupannya. Untuk bisa mengikuti perkembangan fashion, tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan. Pasalnya, tidak semua orang yang memiliki kemampuan yang sama untuk membeli baju dari brand yang terkenal dan dijual dengan harga yang mahal. Hal ini dipengaruhi dengan tren thrift fashion yang berburu baju bekas yang masih bagus dengan model yang beragam. Banyak influencer juga yang terkenal yang memiliki hobi membeli barang bekas, membuat banyak orang tidak merasa gengsi lagi untuk membeli dan memakai pakaian bebas. Selain itu juga, keberadaan usaha baju bekas juga lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan barang yang masih layak pakai. Dari analisis ini, peluang usaha baju bekas memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan muncul juga ide usaha baju bekas yang diberi nama Arts Thrift Shop. Lalu tujuan usaha. Usaha baju bekas yang berkualitas ini diciptakan untuk sumber penghasilan dengan cara menjual produk berupa pakaian bekas. Dari hasil penjualan diharapkan bisnis bisa mendatangkan keuntungan. Selain itu, tujuan membuka usaha ini ialah untuk mempermudah masyarakat yang ingin berbelanja pakaian dengan harga yang murah. Lalu, untuk usaha yang akan dijalankan juga akan menambah pengetahuan dalam kewirausahaan. Untuk mewujudkan tujuan saya menyediakan fashion dengan harga yang terjangkau dan pilihan fashion yang sangat bervariasi. Analisis peluang usaha yaitu analisis SWOT. Setiap usaha pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha baju bekas, maka dilakukan analisis SWOT. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Produk baju bekas siap pakai dengan kualitas yang terjamin, lalu pelayanan terbaik untuk setiap konsumen. Ciri khas baju yang dijual adalah baju modern dan kekinian. Letak lokasi usaha yang strategis dengan akses transportasi yang mudah. Lalu yang kedua ada weakness, kelemahan. Yang pertama yaitu hanya tersedia satu model, satu ukuran dan tidak dapat di-restock. Yang kedua, pelayanan terbaik untuk setiap konsumen. Lalu ada opportunity atau peluang dan juga kesempatan. Yang pertama itu belum banyak usaha yang sejenis di dekat lokasi, sehingga banyak nih peluang yang kita gunakan selagi belum ada usaha yang sama di dekat-dekat lokasi. Yang kedua, banyaknya target pasar yang menggunakan Instagram, sehingga usaha bisa dikenal secara luas. Analisis dasar dan pemasaran. Target pasar konsumen yang dituju untuk produk baju bekas adalah remaja sampai dewasa. Muda yang memiliki minat terhadap perkembangan fashion. Banyak remaja sampai dewasa yang ingin terlihat modis, tapi tidak memiliki banyak uang untuk membeli baju baru. Oleh karena itu, thrift shop bisa menjadi solusi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan wanita. Tidak hanya modis, tapi tidak memiliki banyak uang untuk membeli baju baru. Oleh karena itu, thrift shop bisa menjadi solusi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan wanita. Tidak hanya wanita, pria pun juga bisa memakai thrift shop, tapi untuk saat ini saya hanya menyediakan untuk kebutuhan wanita saja. Lalu yang kedua ada sasaran pembeli. Dari semua kalangan, baik yang kalangan atas maupun kalangan bawah, kalangan menengah, karena harga yang diberikan masih ramah di kantong, sehingga baik untuk dibeli untuk kalangan atas, menengah, sampai bawah. Nah, itu selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk yang menjual pakaian. Produk saya ini menjual pakaian dengan modern dengan kualitas yang baik. Lalu untuk harganya ini, harga yang ditawarkan juga terjangkau, yaitu berkisaran sekitar 50.000 sampai 200.000. Untuk media promosinya ini kita menggunakan media sosial sebagai sarana promosi seperti Instagram atau melalui WhatsApp dan juga Shopee. Lalu untuk analisis produknya itu adalah produk yang kami jual ini adalah pakaian bekas dengan kualitas bagus, harga terjangkau. Lalu untuk price-nya juga ini kami tawarkan dimulai dari 50 sampai 200.000. Untuk promosinya kita menggunakan media promosi yang saya gunakan Instagram. Lalu juga Shopee.
Lalu untuk tempat yang dipilih berarti kawasan Jabodetabek. Melalui sosial media juga bisa, di order di sosial media juga bisa, Shopee, Tokopedia, dan Instagram. Kendala dalam proyek yaitu promosi. Dalam melakukan promosi melalui media sosial, saya mengalami kendala yaitu followers Instagram yang masih sedikit, sehingga kesulitan untuk memasarkan produk. Dan yang kedua adalah komunikasi internal. Terdapat perbedaan pendapat terhadap kami berdua, bukan kami berdua tapi dengan rekan saya, sehingga cukup sulit untuk mengurus usaha ini. Lalu untuk modal pembelian produk, untuk biaya tetapnya ada distribusi, pengiriman, transportasi, internet, dan laundry. Di situ sudah kami rincikan dengan total 270.000 untuk biaya tetap. Lalu untuk biaya produknya itu ada baju packing dust, packing atau dus, lalu label pemakaian. Di situ ada rinciannya sehingga totalnya 550.000. Untuk total biayanya kita memakai rumus biaya tetap ditambah biaya produk. Untuk biayanya 270.000 dan 550.000 dari biaya produk. Totalnya itu 820.000. Untuk keuntungannya, harga baju yang dijual setiap pieces adalah 75.000. Nah, diperkirakan kami dapat menjual 2 lusin dalam setiap bulan, sehingga pendapatan yang kami peroleh adalah 1.800.000.